Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tibalah kita di momen yang kita tunggu-tunggu. Tapi sebelumnya, mohon izin Bapak Ibu dengan segala hormat, nanti ketika acara yang berikutnya kita sama-sama saksikan, mohon untuk menjaga ketertiban, tentunya untuk kenyamanan kita bersama. Itu satu poin dari etikabilitas ya. Biasa kita ikut imam kita, kita sama-sama tertib menyaksikan idola mungkin ya. Betul, baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita sambut Bapak Anies Baswedan. Duduk lagi, duduk. Wartawan juga duduk. Mata nggak bisa melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Suparman Ibrahim yang tadi barusan menyampaikan paparannya, Ketua Umum AB Center, insyaallah selalu sehat. Amin ya Allah. Dan dimudahkan dalam menjalankan semua amanat. Juga Pak Sekjen, Pak Alamo. Di sini banyak tokoh-tokoh yang hadir semua. Ya mohon izin tidak bisa sebut nama satu persatu. Juga malah ada Ibu Ustazah Dudiati Akma, ada banyak sekali, mohon izin tidak sebut nama satu-satu, yang telah mengikhlaskan Ahad sore untuk bisa berkumpul bersama di sini. Insya Allah ini majelis yang membawa keberkahan. Amin. Pun bekerja dengan siapapun, mau misalnya seperti contoh misalnya, tanah di Jakarta ini katanya mengalami penurunan. Kenapa mengalami penurunan? Karena air tanahnya diambil untuk kebutuhan keseharian. Jadi saya waktu baru tulis, saya lihat ini yang ngambil air tanah, yang bikin tanah kita turun yang mana ya? Setelah diperhatikan, sumur-sumur yang dalamnya nggak kira-kira itu. Sumur dalamnya di mana? Ya gedung-gedung tinggi-tinggi itu yang sumur dalam-dalam, kan? Terus saya cek, pernah nggak gedung-gedung tinggi diperiksa? Nggak pernah. Yang diperiksa ini kampung-kampung. Gimana ini? Maka pertama kali dalam sejarah Jakarta, gedung-gedung tinggi sepanjang Sudirman, Tamrin, dan jalan protokol semuanya diinspeksi, dan yang melanggar mendapatkan denda. Ini saya bilang, saya tidak soal ya, ini bukan musuh yang besar, bukan. Problemnya selama ini pemerintah itu memperhatikan kesalahan yang dilakukan rakyat yang rakyat besar dilewatkan. Saya bilang pelanggaran semua salah, mau yang kecil mau yang besar, semua salah, betul tidak? Betul. Jadi jangan kita bertindak tidak adil. Begitu kita tidak adil, maka muncul perasaan yang tidak nyaman. Ketidaknyamanan itu bisa menimbulkan yang namanya polarisasi. Polarisasi itu kalau diteruskan bisa menghasilkan friksi, diteruskan lagi bisa menghasilkan konflik. Kalau konflik diteruskan menghasilkan perpecahan. Ada urutannya tuh sampai ujungnya jadi pecah. Nah, kita pemerintah tugasnya menghadirkan perasaan kesetaraan, kesamaan. Jadi ketika itu kita harus mengerjakan, dari masalah. Kenapa? Bukan donor juga. Dari ikatan apapun. Ikatannya kepada siapa? Ikatannya janji dengan kita semua yang sama-sama berikhtiar menghadirkan keadilan sosial untuk warga. Jadi ini kita coba bangun perasaan. Kalau saya beri gambaran dulu sekarang tentang bekerja membangun perasaan kebersamaan, itu sama seperti Bapak Ibu, sama seperti mencegah terjadinya api kalau kebakaran. Bapak Ibu sekalian, para pemadam kebakaran itu berkeliling kampung-kampung Bapak Ibu sekalian, mengecek mana
listrik yang pasangnya salah, mana gas yang pasangnya salah, mereka tentuin. Mencegah kebakaran. Pernahkah mereka dipanggil sebagai pahlawan karena mencegah kebakaran? Nah, pernah, tidak. Nggak pernah. Ketika tidak terjadi kebakaran, mereka nggak pernah kelihatan. Tapi begitu ada kebakaran, mereka datang memadamkan, mereka disebut pahlawan. Sekalian, tugas kita adalah mencegah tidak terjadi kebakaran di kota ini. Oke? Dan itu sering tidak terlihat. Sama seperti PLN. Terus kalian ada nggak yang pernah kirim WA dan ucapan terima kasih pada PLN? Nggak pernah. Terima kasih PLN, alhamdulillah AC-nya nyala enak, alhamdulillah, nggak pernah. Tapi begitu listriknya mati, ngomel. semua ingat PLN, betul tidak? Saya sering sampaikan, tugas kami di Jakarta membuat keadaan tenang, aman, damai. Dan tenang, aman, damai itu tidak terlihat heroik. Okay? Tapi kalau terjadi gelombang, lalu ditenangkan, baru kelihatan heroik. Kita bekerja bukan untuk kelihatan heroik, kita bekerja untuk membuat merasakan ketenangan ya. Jadi ini sekalian, ikhtiar-ikhtiar ini kita lakukan. Saya beri contoh satu kejadian saja. Tahun 2020 ketika kita harus melakukan pengurangan aktivitas, Bapak Ibu, waktu itu di Jakarta ini ada 3,6 juta kepala keluarga. 3,6 juta yang dibantu pemerintah selama ini saja sebelumnya itu 960.000 kakak. Jadi kira-kira itu seperempat, kira-kira 900.000 lah kira yang dibantu. Mendadak terjadi pandemi, semua berhenti kan? Tahu-tahu keluarga yang membutuhkan bantuan berubah menjadi 2,4 juta. Bayangkan 2,4 juta dari 3,6 juta. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Tidak ada uangnya Bapak Ibu. Tidak ada uangnya. Kenapa? Jakarta itu mengandalkan pemasukan dari pajak. Ekonominya berhenti, pajaknya berhenti. Pendapatan hilang. Sementara keluarga yang harus diberikan bantuan jumlahnya di Jakarta. Apa yang kita kerjakan? Ini yang kelihatan Bapak sekalian, yang membiayai untuk 2,4 juta itu adalah uang yang dibawa pulang oleh para ASN di Jakarta, dipotong 50% untuk membiayai seluruh warga Jakarta agar mereka dapat bantuan semuanya 2,4 juta orang. Kalian Bapak Ibu cek ASN mana yang mengalami pemotongan? Nggak ada uangnya, dan kami tidak minta kepada raksasa perusahaan untuk bantu tutup, nggak pernah. Kami tidak minta ke mereka, kami minta kepada diri kita sendiri. Dan ini Bapak sekalian, jadi kalau ditanya ASN Jakarta itu dipotong 50%, mereka punya kredit rumah, kredit motor, kredit mobil, semuanya mengalami kerugitan karena separuh dari gaji mereka harus diserahkan. Nah, ini saya ceritakan Bapak sekalian, menjaga stabilitas. Bila sampai itu tidak terjadi, maka akan muncul ratusan ribu keluarga yang lapar. Kalau terjadi lapar, apa yang berikutnya? Keresahan sosial dan macam-macam. Nah, yang menarik Bu sekalian, ini saya ingin ceritakan nih. Jadi kerja ini bukan sendirian nih Gubernur, ini ditemenin 58.000 ASN. 58.000 ASN DKI Jakarta itu, mereka ketika mau mendengar dipotong 50% jadi pikiran mereka. 50%, Bapak bisa bayangkan kalau gaji Bapak Ibu dipotong 50%. Lalu bagaimana itu goncangnya? Waktu itu saya sampaikan pada semua Bapak Ibu sekalian, di dada kiri kita ini ada tulisan lambang yang biasa disebut lambang korpri itu. Tulisannya Abdi Negara. Hari ini negara dalam kondisi sulit. Tugas kita adalah ambil tanggung jawab. Pilihannya sederhana. 5 angkanya waktu itu 2 triliun ini akan dipakai untuk 58.000 keluarga, atau 2 triliun akan dipakai untuk 2,4 juta keluarga. Kita putuskan itu diberikan pada 2,4 juta keluarga. Jadi saya bilang pada semuanya, nanti Bapak Ibu kalau pulang ke rumah, bilang sama suami, bilang sama istri bahwa 50% uang kita dipakai untuk keluarga di Jakarta makan hari ini, dipakai untuk makan bulan depan. Jangan bilang ini dipotong, sampaikan
kita hibahkan itu untuk keluarga-keluarga yang membutuhkan di Jakarta. Jangan bilang ini dipotong, ini adalah hibah. Jadi bilang sama keluarga di rumah, kami berikan kepada yang lain di masa sulit seperti ini. Alhamdulillah masa sulit itu lewat sekarang. Bapak sekalian, saya cerita belakang layar nih. Suasana ke depan, kita menengok ke depan. Jadi kalau menengok ke depan, maka kita sama-sama jalan nih kalau ke depan. Siap. Kalau ke depan, maka ingat sekalian, Bapak Ibu pasti anggota grup-grup nih. Ya. WA grup nggak? Banyak. Suka debat nggak? Debat. Ada nggak debatnya sampai betul-betul? Oh, baru kesahin soalnya debat gitu ya. Oh, senapan mesin. Ya. Bener nggak bisa? Nah, nggak salah lagi. Ini Bapak sekalian, kalau Bapak Ibu ikut di WA grup, menang debat itu senang nggak bisa? Puas. Ini Bapak sekalian, seringkali bukan memenangkan perdebatan yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah memenangkan hati untuk ikut pada jalan kita. Memenangkan hati untuk ikut jalan kita. Kadang-kadang kita maunya menang debat. Menang debat tidak memenangkan hati, tidak ada artinya. Betul ya? Dan itu pakainya Rasulullah sudah menunjukkan kepada kita. Betul akhlak kekuatan istri. Jadi saya berharap pada semuanya yang punya semangat mengubah Indonesia, mari kita bawa akhlak sebagai pegangan nomor satu. Walaupun ada yang kampanyenya akhlak tapi K-nya hilang. Nanti dibaca dari Jawa yang saya maksud ya. Google sendiri dulu. Hancur. Alak. Nah, jadi Bapak sekalian, saya berharap pada semuanya nomor satu adalah memenangkan hati, mengajak, bukan malah memukul tanpa kita sadari. Saya ingin menyampaikan, ini perjalanan kita masih panjang menurut saya. Yang penting jangan mengkhianati. Jangan ada dusta. Di sini. Bapak semangat betul. Sermon. Kira-kira begitu. Tapi pasti nggak mungkin kita sepanjang jalan itu cuma lagu, sepanjang jalan penuh kenangan. Kalau dalam kenyataan, kenapa begini, kenapa begitu, pasti akan ada pertanyaan. Saya sampaikan pada semua, insya Allah niatnya adalah untuk kemaslahatan bagi umat, bagi bangsa. Dalam perjalanannya sering kita mengalami tantangan. Betul ya? Ingat perjanjian Hudaybiyah. Pada setuju? Ingat. Sampai Sayyidina Ali saja. Betul tidak? Yang paling dekat mulai mempertanyakan. Betul tidak? Berapa tahun kemudian orang menengok atas perjanjian Hudaybiyah, semuanya bilang itu adalah keputusan yang benar. Nah, ini yang kita bisa lihat sama-sama. Jadi Bapak sekalian, saya ingin bilang semuanya, perjalanan masih panjang. Oke? Karena itu, yuk kalau mau jalan sama-sama, kita saling percaya, saling menyayangi. Kita jaga sama-sama nih, sama-sama. Lalu Bapak sekalian, ke depan saya ingin pada semuanya menjangkau yang lebih luas, komunikasikan. Nanti bahan-bahannya Pak Suparman CS yang nyiapin. Tapi pesan saya Bapak sekalian itu tadi, menangkan hati, bukan menangkan perdebatan. Dan Bapak semuanya, ini Bapak sekalian, ini salah satu masalah di tempat kita ini karena pembelahan yang terjadi sudah 2 periode, betul ya? Lalu kalau ada yang mau insaf itu suka dimarahin sama yang seberang. Udah dibilangin dari dulu tuh kan gitu. Nah akhirnya tak ada yang mau insaf gitu. Kenapa? Nah karena kalau dia menunjukkan sikap berubah, bukannya disambut tapi malah akhirnya tak ada yang mau. Gak menunjukkan kenapa? Saya kadang-kadang mikir ini salah satu masalah Republik ini karena WA Group nggak ganti-ganti 10 tahun. Urusan apa? Betul nggak? Jadi akhirnya sama ajak terus tuh. Nah ini Bapak sekalian, saya ingin mengajak pada semuanya. Dibalik Bapak sekalian. Justru kita menjangkau, justru kita menyambut, justru kita mengajak dan menunjukkan keterbukaan. Jadi
Saya berharap nantinya semua yang pada kumpul di sini, ini by the way dari kalau dengar ceritanya dari mana-mana nih datangnya. Ini banyak acung dari mana nih? Cirebon. Banten, Depok, Banggai, Sulawesi, Masya Allah, Padang, Palembang, Palu Hadir, Palu. Kalau saya tanya yang paling barat dari mana nih? Paling barat. Larinya Aceh ya. Jatim. Tapi sekalian titip nanti bisa ya. Pulang sampaikan salam pada semua. Dan kalau sempat mumpung pasti Jakarta, lihat beberapa hal di kota ini yang bisa Bapak Ibu ceritakan juga pada. Ya. Udah lihat JIS ya. Nah, tapi sekalian begini, saya ingin sampaikan pada semua berkumpul terus sekalian. Nah sekarang ini semua bisa dikerjakan lewat digital. Yang tidak bisa digantikan itu interaksi antar orang. Dan itu yang harus kita kerjakan bersama-sama. Jadi dari Jakarta ke berbagai daerah bisa digital. Tapi ketika sudah sampai di berbagai daerah harus ketemunya face to face. Bantu untuk interaksi, bantu untuk berbagi. Nah, sekalian doakan agar di Jakarta sampai Oktober besok berjalan dengan lancar. Bisa tuntas husnul khotimah. Amin. Dan kemudian sesudah itu nanti kita bertemu lagi bersiap untuk yang permohonan maaf lahir dan batin. Barangkali ada salah kata, salah ucap, WA belum dijawab, mohon dimaafkan yang banyak. Insya Allah kita semua melewati bulan Ramadan kemarin benar-benar mencapai derajat mutlak. Sampaikan salam ta'zim untuk keluarga, untuk kolega, tetangga, dan bismillah kita bisa nantinya membawa perubahan untuk kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ketua Umum kami sendiri kepada Bapak Anies Baswedan. Betul sekali. Baik, bersama Bapak Sultan Ibrahim selaku Ketua Umum ABSN dan untuk pemberian cindera mata secara simbolis kepada Bapak Anies Baswedan. Luar biasa cindera matanya ya. Ya, betul sekali. Semuanya juga ingin ini sebenarnya mendapatkan ya. Ya, kita saksikan kepada pemberi cindera mata dari Ketua Umum ABSN kepada Bapak Anies Baswedan. Berikan tepuk tangan sekalian kepada Ibu sekalian. Sekaligus juga langsung penampilan dokumentasi. Betul sekali. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan foto bersama bersama Ketua Umum ABSN. Tadi dengan Bapak Anies Baswedan dipersilakan untuk berfoto bersama ya. Yep. Ya. Luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Setelah ini diharapkan juga untuk kembali lagi ke kursinya lagi. Betul sekali. Mari kita lanjutkan sejenak momen yang sangat luar biasa ini tentu menjadi sangat inspirasi dan juga harapan kita bersama. Sambil kita akan melanjutkan acara dari sana dan kami himbau kepada Bapak Ibu sekalian.